Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Renungan harian Senin 20 September 2021. SD Marti Rahayu Ungaran. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami mengucap syukur atas hari baru ini, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali mendengarkan sabdamu. Sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 8 ayat 16-18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, sabda hari ini tentang perumpamaan pelita. Pelita itu sama dengan terang. Fungsinya menerangi kegelapan. Kalau tidak ada pelita atau terang, kita tidak bisa melihat apa-apa di kegelapan. Anak-anak bisa mencoba mematikan lampu sebentar. Apakah anak-anak bisa melihat barang di depan anak-anak? Tentu saja tidak bisa. Karena gelap tidak bisa melihat apa-apa. Maka dari itu, kita butuh terang untuk menerangi kita di kegelapan. Nah, anak-anak, jika digambarkan di kehidupan anak-anak, gelap itu seperti kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan Yesus. Seperti apakah gelap itu? Gambaran gelap seperti kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berkelahi, dendam, berbohong, melawan orang tua, mengejek teman, menyontek, dan yang lain-lain. Anak-anak, ketika hidup dalam gelap itu butuh yang namanya terang. Supaya ketika ada terang dalam hidup kita, terang itu bisa menuntun hidup kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang berbau dengan kegelapan. Tapi siapa terang itu? Terang itu adalah Tuhan Yesus. Masuk ketika kita undang Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita. Tuhan Yesus telah mengeluarkan atau memindahkan kita dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Bagaimana caranya supaya ada terang dalam hidup aku? Supaya hidup aku tidak dikuasai dalam kegelapan. Caranya, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam hati anak-anak. Selanjutnya, rajin berdoa dan baca kitab suci.
Terangnya Tuhan Yesus hadir dalam setiap hidup kita. Ketika terang itu hadir, akan ada kebiasaan-kebiasaan baik baru dalam hati kita. Seperti memuji Tuhan, apa yang dikatakan keluar dari mulut itu adalah kata yang baik, suka berbagi, melerai teman yang sedang berkelahi, ada juga membantu orang tua, misalnya membantu orang tua mencuci piring, mengasihi teman, dan mengasihi keluarga. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, ketika ada terang dalam Kristus, hati kita otomatis akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dengan penuh sukacita, mulai dari sekarang. Amin. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu ingat akan sabda-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.